Shalom, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya dengan rasa cukup hari ini kita datang kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita cukup adanya. Dengan rasa cukup hari ini kita akan menyembah Tuhan. Hanya saya dengan Danu. Tidak ada worship leader hari ini karena kota demi kota sudah PSBB dan kita pun bersama dengan kru hari ini hanya beberapa orang saja. Tapi saya percaya dengan segala keberadaan yang ada, dari segala kesederhanaan yang ada, dari segala keterbatasan yang ada, yang paling penting buat kita hari ini buka hati, jangan buka pikiran. Nanti kalau buka pikiran kita hanya bisa menilai, kita bisa menghakimi. Tapi buka hati saja, karena saya begitu yakin Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang, Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan, Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh kekurangan kita, Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh jarak, Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi. Dan biarlah dengan hati yang terbuka, yuk sama-sama kita akan sembah Tuhan. Kita akan sembah Tuhan. Syada baba kana murada kana marada kana marada kana marada kana marada kana marada kana marada kana. Syada baba ya kana ma ya rada da kana mo ya rada kana ma. Shinde de bibiraba kana ma ya sandara da kana ma. Jemaat Tuhan yang di rumah sembah Dia, sembah Dia. Shandara baya kana moya rada kana maya sanda. Angkat tanganmu, angkat suaramu, buka hatimu, sembah Dia. Dia yang mengasihi kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang menjaga kita ada di hadiratnya, hadiratnya yang memulihkan, yang menyembuhkan. Bekerjalah sekarang Tuhan, bekerjalah sekarang. Syarabakanamo yaradadabaya sanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak terima kasih untuk bulan Mei ini. Kami datang hari ini menghadap tahta-Mu dengan penuh keberanian karena darah Yesus sudah menyucikan kami, menguduskan kami. Dan bukan hanya kami yang ada di tempat ini dan juga jemaat-Mu yang ada di rumah, tapi kami percaya hadirat-Mu tanpa batas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu memberkati setiap kota-kota yang ada di bangsa ini, setiap pemerintahan yang ada di bangsa ini, bahkan pemerintahan pusat, Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden kami, dan semua aparatur yang tertinggi sampai terendah dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami tidak jemu-jemu berdoa, kami tidak berhenti untuk terus berdoa agar yang terbaik Tuhan limpahkan atas pemerintahan kami. Indonesia di pikiran-Mu, Indonesia di rencana-Mu, Indonesia di hati-Mu, Indonesia ada di dalam genggaman-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk data hari terakhir, yang mana yang sembuh sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang meninggal. Dan kami mau berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Kami percaya otorisasi daripada Tuhan, otoritas daripada Tuhan kepada gereja. Maka saat ini COVID-19 mereda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang tidak pernah gagal, nama yang tidak pernah terlambat, nama yang selalu mengasihi Indonesia. Karena apa yang Tuhan pikirkan atas Indonesia indah. Apa yang Tuhan pikirkan atas negeri kami indah. Apa yang Tuhan pikirkan atas gereja-gereja yang ada di Indonesia ini indah.
semua indah adanya. Kami terus memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Sekiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, dan melalui pelayanan gereja online hari ini, maka kuasa yang tidak terbatas bekerja, bergerak, memulihkan, menyembuhkan, dan melakukan terobosan. Dan sebentar kami akan menyembah bahwa Engkau adalah Bapa yang dengan kasih yang sempurna memberkati kami dan menolong kami. Dan kami tahu ketika kami meminta, maka bukan saja Tuhan sanggup, tapi Tuhan bersedia untuk menolong kami. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat tangan kanan kita tinggi dan kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita deklarasikan kasih-Nya sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan
biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sembah Dia, sembah Dia. Shandarada bakana moya radada kana maya sanda. Shindiri bibira bakana mo. Sembah Dia, Dia hadir, Dia nyata, kuasanya tak terbatas, kasih-Nya sempurna. Syaradadadabaya sada, Dia bersemayam di atas pujian umat-Nya. Dia bersemayam di rumah-rumah, Dia bersemayam di tengah-tengah keluarga. Terima kasih. Arada babaya shanda, radada kanamo, hinda babaya sanda, radada kanamaya sakarama. Kami percaya kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tiada batasnya Tuhan. Kasih-Mu hadir, melawat, menyembuhkan, memulihkan, menghibur gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Syadadada, yaradada kanamo. Haleluya. Syadadada baya kanama ya sakra kanamo ya rada kanama.
Engkau lihat anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang mana di hari terakhir Kau izinkan segala sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya terjadi. Ada duka, ada kesedihan, ada kebingungan, ada kecemasan, ada kegelisahan, bahkan ada kekhawatiran. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, kami mau tetap mengangkat tangan kanan kami tinggi. Di tengah-tengah ketidakmengertian kami mau tetap menyembah-Mu. Kami mau tetap mengeluh-elukan Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada-Mu bahwa ada yang baik, ada yang indah, ada yang hebat yang Tuhan rencanakan. Karena kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Karena apa yang kami terima di hari-hari yang lalu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena ketaatan kami, bukan karena pengorbanan kami, tapi semua karena kasih karunia. Kau pulihkan kami, Kau cukupkan kami, Kau berkati kami. Maka sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tangan kanan tinggi di rumah. Angkat tangan kanan tinggi di rumah dan sembah Dia. Sembah Dia. Keadaan tak akan membuat kami berhenti menyembah. Kondisi tak akan menghalangi kami datang kepadamu. Keadaan tak akan menghambat tangan kanan kami terangkat memuji-muji Engkau. Tuhan, tolong jemaat-Mu. Tuhan, peliharakan jemaat-Mu. Tuhan, kami mau berkata, Bapa, Kau berikan kepada kami apa yang kami minta, anak-anak-Mu. Apa yang kami harapkan, anak-anak-Mu, Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus. Nama ya rada kanama ya rada kanamo ya rada baya sanda shede de bibi kanamo ya rada kanama ya rada kanamo ya rada kanama ya rada kanama ya rada kanama 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 shede de bibi raba kanamo rada kanama. Jemaat di rumah angkat suara, jemaat di rumah angkat kedua tangan. Jangan keadaan menghentikan harapan kita kepadanya. Shede bebera bakanamo ya rada kanama ya rada kanama ya santa. Haleluya. Shada baba ya rada kanamo hinda bayasi. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu menguatkan, hadirat-Mu Tuhan menyegarkan. Shede bebe kanamo ya rada kanama ya rada kanama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan.
Sama-sama nyanyikan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatanmu, segala perkara di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi, di dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, dan firman Tuhan akan Kau nyatakan sendiri hari ini, dan kami tahu oleh karena kuasa firman Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan. Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Oleh firman yang tidak ada menjadi ada, oleh firman yang tidak mungkin menjadi mungkin, oleh firman yang apa saja yang kami butuhkan Engkau nyatakan dengan firman. Karena segala sesuatu jadi oleh karena firman. Kami bersyukur untuk hari ini Kau sediakan firman sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus di
awal daripada bulan Mei ini kami percaya firman yang akan menuntun kami, mengarahkan kami agar dunia percaya di tengah-tengah pandemi ini Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Juru Selamat. Justru di tengah-tengah pandemi ini kami mau melihat ini adalah ladang misi, ini adalah masa penginjilan, agar dunia tahu siapa yang ada di dalam kami, siapa yang ada dalam kehidupan kami. Dan firman itu yang akan menolong kami dan menuntun. Dan kami masuk dalam perjamuan kudus setelah firman dibentangkan. Kami percaya perjamuan kudus hari ini akan menjadi perjamuan kudus yang spesial dan hebat. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena ketaatan kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu hebat dalam kehidupan kami. Kami siap untuk masuk dalam firman Tuhan dan perjamuan kudus. Sama-sama yang siap jemaat Tuhan kita katakan amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan.
Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang sangat dikasihi. Kita ada di satu era, di satu musim, di satu waktu yang tidak pernah terbayangkan menurut saya dalam sejarah umat manusia. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Sepertinya kita hari ini ada seperti pada zaman pembuangan bangsa Israel. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak pernah terbayangkan soal pandemi COVID-19 terjadi pada masa kita hari ini hidup. Tetapi saya begitu yakin ada satu pewahyuan, ada satu beban dalam hati saya. Bahkan sebelum pandemi terjadi atas Indonesia, saya selalu berkata kepada banyak orang, ketika pandemi terjadi di Cina, ketika pandemi terjadi di Eropa sebelum masuk ke Indonesia, saya berkata bahwa inilah justru ajang penginjilan. Ini adalah ajang misi. Justru disinilah momentum di mana kita gereja Tuhan harus bercahaya sedemikian rupa, bersinar sedemikian rupa agar dunia tahu siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita layani. Nah, itulah yang menjadi beban dalam hati saya. Tetapi pandemi akhirnya terjadi, sepertinya kegerakan kita menjadi terbatas. Apa saja kita tidak bisa lakukan. Puji Tuhan pemerintah tidak mengambil keputusan untuk lockdown. Tapi pemerintah mengambil keputusan untuk PSBB. Dan itu pun sangat mengurangi gerak dari kehidupan kita. Nah, kita akan membahas sesuatu yang terjadi pada zaman Yehezkiel pada saat pembuangan. Pada zaman Yehezkiel juga pernah ada yang namanya sampar. Tetapi dalam konteks Yehezkiel itu barulah nubuatan, itu barulah peringatan. Belum terjadi, tidak seperti zaman Keluaran terjadi pada Mesir, tidak seperti pada zaman Daud. Terjadi atas bangsa Israel, 70.000 orang mati karena sampar, karena penyakit menular. Tetapi kita akan lihat satu bagian dari kitab Yehezkiel, yaitu Yehezkiel pasal yang pertama. Yehezkiel pasal yang pertama. Perikop daripada Yehezkiel pasal yang pertama yaitu adalah Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Yehezkiel hidup pada saat kerajaan Yohakim. Alkitab berkata demikian. Dan di tahun kelima mereka dibuang di Babel. Dan pada saat titik mereka ada di sungai Kebar. Alkitab berkata demikian. Saya coba Google di mana sungai Kebar, di mana Babel, itu sekitar daerah Syria hari ini. Nah, ternyata di ayat yang keempat Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yehezkiel melihat sungguh, Alkitab berkata demikian, angin badai bertiup dari utara
dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Alkitab berkata demikian. Dan ketika Nabi melihat kemuliaan Tuhan, saya memperhatikan banyak simbol-simbol yang Yehezkiel ketika itu lihat. Maka saya berikan judul tema khotbah untuk hari ini, yaitu adalah The Symbols of Glory. Itu judul tema kita hari ini. Nah, apa yang dilihat? Di tengah-tengah pembuangan. Ayat yang kelima. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang memegang Alkitab diberikan note atau diberikan bold atau diberikan underline, yaitu menyerupai manusia. Ini pun adalah simbol, nanti saya akan jelaskan. Ayat yang ke-6, tapi masing-masing mempunyai 4 muka. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Ini pun adalah simbol yang kuat. Di dalamnya ada pewahyuan. Kaki mereka, ayat yang ke-7, adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Ini pun dipenuhi dengan simbol. Ayat yang ke-7, kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Perhatikan, kuku anak lembu. Dan ayat yang ke-8, pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Saya percaya ini pun adalah simbol yang begitu kuat. Nah, di ayat yang ke-10 sangat kaya dengan kebenaran. Ayatnya berkata, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Perhatikan, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Dan ayat yang ke-12, masing-masing berjalan lurus ke depan ke arah kemana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Saya mencoba melihat dari Google. Dan ternyata di Google ditemukan ada satu image, ada satu gambaran. Ketika itu saya ketik 4 muka kemuliaan Tuhan. Dan saya dapati gambar ini jelas, dan Anda perhatikan gambar ini di screen. Di gambar ini di screen menyerupai, bentuknya adalah sosok manusia. Dengan 4 muka, di depan itu muka manusia, di sebelah kanan itu muka singa, di belakang itu muka raja wali, di sebelah kiri itu muka lembu. Nah, dikatakan di ayat yang ke-11 ada 4 sayap. Yang satu sayap dengan sayap yang lain saling melindungi, saling menutupi. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Dan gambar ini pun jelas, kakinya itu adalah kaki anak lembu. Jadi ini sebuah sosok, sebuah wujud yang Tuhan perlihatkan kepada Yehezkiel. Nah, dari ayat-ayat yang barusan kita baca, saya dapati ada 8 simbol. Ada 8 simbol yang saya yakin simbol-simbol ini adalah pesan buat gereja Tuhan hari ini. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah ketidakpastian, sama seperti Yehezkiel ketika itu pada zaman pembuangan. Dan Alkitab berkata ketika Yehezkiel melihat itu tahun kelima. Jadi betapa tekanan sudah sedemikian hebat. Kita baru saja stay at home, hanya baru 2 bulan saja. Rasanya kita udah gak betah, tetapi pembuangan yang Yehezkiel ketika itu alami di Sungai Kebar itu tahun kelima.
Nah, ketika di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah ketidakpastian, yang paling mencolok yaitu adalah yang ke-1 kita akan bahas. Ternyata dari ayat-ayat yang barusan kita baca, ada kata-kata yang sangat dominan. Yaitu kata berkilat, berkilap, bercahaya, dan bersinar. Yang saya yakin ini adalah simbol di tengah-tengah pembuangan sekalipun, ini adalah simbol di tengah-tengah pandemi sekalipun, tetap cahaya kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita. Dan ini adalah simbol Yesus transfigurasi. Semua kita ingat ketika itu Yesus hanya membawa Yohanes, Yakobus, dan Petrus naik ke atas bukit yang tinggi dikenal sebagai bukit atau gunung transfigurasi, di mana Yesus di tengah-tengah kegelapan dunia ketika itu berubah rupa, transfigurasi, dan itu bercahaya. Saya yakin bahwa yang dilihat oleh Yehezkiel itu adalah Yesus sendiri. Adalah Yesus sendiri. Dan wujud kemuliaan ini adalah wujud Yesus sendiri. Nah, kata-kata yang begitu dominan ini, bercahaya, bersinar, berkilap, berkilat, itu juga adalah simbol menggambarkan bahwa dalam kegelapan manusia tetap ada terang. Tetap ada terang. Tetapi di satu sisi juga kenapa terang begitu dominan? Juga ini menceritakan adalah simbol betapa gelapnya kehidupan manusia ketika itu. Nah, saya begitu yakin ini adalah satu rema dalam kehidupan kita hari ini. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ketidakpastian, terang Tuhan tetap bercahaya. Kita masih punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan itu simbol yang pertama. Simbol yang kedua yaitu adalah menyerupai manusia. Kenapa tidak menyerupai malaikat? Saya berpikir begitu. Saya mendapatkan satu penyingkapan, menyerupai manusia adalah simbol bahwa bagaimanapun juga Tuhan memakai manusia. Tuhan tidak memakai malaikat dan Tuhan tidak memakai apapun, tetapi Tuhan memakai manusia untuk misi agungnya digenapi. Agar misi agung Tuhan digenapi, Tuhan tidak pakai malaikat. Walaupun ya saya setuju, Tuhan bisa menggunakan malaikat. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan berkata ada penginjilan malaikat. Tapi bagaimanapun juga penginjilan malaikat adalah penginjilan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetangga Anda itu bukan urusan malaikat, itu urusan kita. Teman kantor kita itu bukan urusan malaikat, itu adalah urusan kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita itu bukan urusan malaikat, itu urusan kita. Tetap manusia yang paling diandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara Anda berkata, kenapa bukan malaikat? Ya, karena misi agung Tuhan digenapi bukan malaikat yang digunakan. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan memakai Anda dan saya. Memakai Anda dan saya. Itu simbol yang kedua. Simbol yang ketiga, kita akan masuk dalam wajah apa yang dilihat oleh Yehezkiel ketika itu. Yang pertama adalah muka manusia. Dan semua kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua mengatakan mengosongkan dirinya, dalam bahasa aslinya mengkeno atau kenosis. Jadi Tuhan yang adalah Allah bukan hanya menjadi manusia tapi mengosongkan dirinya oleh karena kemahabesarannya, oleh karena kemahakuasaannya. Hanya Yesus yang bisa mengosongkan dirinya. Maaf, manusia tidak bisa. Karena Yohanes berkata, dia yang semakin besar, kita semakin kecil. Kecil itu masih ada, tapi hanya Yesus yang bisa keno atau kenosis, yaitu mengosongkan dirinya. Dan dia mengambil rupa, ayat yang ke-7 berkata demikian, rupa dalam bahasa aslinya menggunakan kata morfe. Rupa di sini adalah 100% manusia. 100% manusia. Anda harus memegang teologi ya, Yesus yang hidup 33 setengah tahun itu adalah 100% manusia. Nah, itu adalah muka manusia dan itu adalah dilihat oleh Yehezkiel. Jadi
Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka muka paling depan adalah muka manusia. Saudaraku, inilah simbol menurut saya, yaitu simbol dari gereja, simbol dari pribadi-pribadi ilahi yang kuat dalam pelayanan diakonia, yang kuat dalam pelayanan kemanusiawian. Kita banyak melihat hari ini gereja-gereja yang mana kuat pelayanannya dalam kemanusiawian. Mereka kuat dalam pelayanan sekolah, mereka kuat dalam pelayanan rumah sakit, mereka kuat dalam pelayanan rumah singgah, mereka kuat dalam pelayanan untuk memberi orang-orang miskin. Bahkan ada di sekitar kita orang-orang, teman-teman yang hatinya hanya memberi saja untuk memberi makan. Itu kuat pelayanan manusianya. Jadi ada banyak gereja di hari terakhir yang memang Tuhan panggil, Tuhan pilih, yang sangat kuat. Bahkan beberapa gereja tidak bisa melakukannya. Beberapa pribadi tidak bisa melakukannya. Karena itu memang panggilan khusus muka manusia. Maka panggilan untuk melayani kemanusiawian itu sangat kuat. Dan itu ada pada gereja hari ini. Nah, ada lagi muka yang di sebelah kanan. Ini juga adalah simbol menurut saya. Karena mukanya adalah muka singa. Alkitab berkata demikian. Saya ambil dari Hosea pasal yang ke-11. Yaitu ayat yang ke-10. Perikopnya adalah kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Jadi ini menggambarkan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu seperti apa? Ayat yang ke-10, ayat yang berkata mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Singa itu adalah gambaran daripada Yesus. Ya, karena Yesus, kitab Wahyu berkata adalah singa dari Yehuda. Jadi yang dilihat oleh Yehezkiel itu bukan sekedar gambaran, tetapi wujud daripada kesempurnaan kemuliaan Yesus. Nah, ini adalah simbol singa. Karena ada beberapa gereja, ada beberapa pribadi ilahi yang Tuhan pilih sendiri. Yaitu kuat dalam penginjilan, dia seperti singa yang mengaum di tengah-tengah ajang pelayanan. Pelayanan KKR, pelayanan platform, pelayanan YouTube, pelayanan apa saja. Mereka seperti singa yang mengaum. Karena memang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan dengan potensi yang spesifik, dengan berbagai fasilitasnya. Enggak mungkin yang lain kuat dalam pelayanan rumah sakit, tapi yang lain kuat dalam pelayanan modern, dengan digital, dengan fasilitas, dengan LED. Ya itu Tuhan yang pilih. Kita tidak bisa mengatakan kenapa saya A dan bukan B. Itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada yang muka manusianya kuat dalam pelayanan manusiawinya. Tapi yang kedua juga singa yang mengaum. Tapi kita harus mengerti, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih benar. Karena semua kita adalah tubuh Kristus. Kita masuk ke simbol muka yang di belakang, yaitu muka Raja Wali. Muka Raja Wali saya ambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Nah, perikop daripada Yesaya 40 ayat 31 adalah Allah di atas segala Allah. Jadi ini adalah Yesus menurut saya. Kenapa? Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus, tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang beroleh keselamatan hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama, Allah di atas segala Allah. Dan digambarkan seperti apa? Allah di dalam Yesus, yaitu tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu sama seperti apa? Raja Wali yang terbang tinggi. Di tengah-tengah badai, dia terbang tinggi. Di tengah-tengah kekhawatiran, dia terbang tinggi. Di tengah-tengah ketakutan, dia tetap terbang tinggi. Dan bukankah itu Yesus? Ya, Yesus di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah bully, di tengah-tengah persekusi, tetap dia terbang tinggi. Dan janji Bapa digenapi sampai Yesus adalah Raja Wali. Dia naik terus. Bahkan Alkitab berkata, barang siapa yang naik itu, maka
Alkitab berkata, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah yang ditinggikan. Saudaraku, konteks ditinggikan di situ adalah karena Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Dan dia terbang tinggi di atas segala sesuatunya. Raja Wali adalah simbol dari gereja. Atau pribadi-pribadi ilahi yang dipakai Tuhan, yang terus naik. Di tengah tantangan generasi, di tengah tantangan modernisasi, di tengah-tengah tantangan badai musim, tetap kondisinya itu terus naik tinggi. Dan kalau kita ngelihat ada banyak gereja di hari terakhir, mereka sepertinya tidak eksis begitu seperti singa yang mengaum. Karena memang dipanggil sebagai singa yang mengaum. Tetapi mereka tetap ada, tetap hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan banyak gereja hari ini, mungkin gerejanya tidak besar, mungkin gerejanya konvensional, mungkin gerejanya old fashion, tetapi tetap mereka eksis di tengah-tengah badai. Mereka tetap dari generasi ke generasi memenangkan jiwa, pastoral mereka kuat, dan mereka tetap dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, wajah itu yang keempat, yang paling sebelah kiri itu adalah muka lembu. Nah, ini menarik, yaitu muka lembu. Dan semua kita tahu bahwa Yesus adalah lembu itu sendiri. Kenapa? Karena Imamat pasal yang ke-9, Alkitab berkata, yuk kita lihat Imamat pasal yang ke-9. Imamat pasal yang ke-9, perikopnya adalah sesuatu yang penting. Para imam menerima jabatannya. Dan ketika para imam menerima jabatannya, ayat yang keempat, dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan. Itu harus menjadi korban sajian. Dan ketika orang-orang Israel yang membawa lembu itu adalah lembu untuk korban keselamatan. Dan semua kita tahu, ini yang dikorbankan. Dan semua kita tahu bahwa ini adalah Yesus. Karena Yesus adalah yang dikorbankan. Dan dia mau berkorban untuk Anda dan saya. Dia mau berkorban untuk dunia ini. Dia mau berkorban agar dunia kembali pada agenda ilahi yang semula. Apa itu lembu? Yaitu simbol dari gereja atau pribadi yang selalu berkorban dan dikorbankan. Mungkin bagi gereja yang dipanggil sebagai singa yang mengaum, dengan segala fasilitasnya, dengan segala keberhasilannya, dengan segala pencapaiannya, agak berbeda dengan gereja-gereja yang Tuhan tetapkan sebagai lembu. Dan kalau kita melihat gereja di Cina misalnya, mereka ada di tempat-tempat yang terpencil, mungkin kesaksiannya berbeda dengan gereja modern. Kalau gereja modern berkata, saya kemarin KKL 10.000 orang. Saya mengaum di tengah-tengah orang-orang 100.000 orang. Tapi mungkin untuk gereja lembu berbeda. Mungkin mereka akan bersaksi, tangan saya patah karena bela Yesus. Saya baru saja kehilangan tangan karena saya memberitakan Injil. Mungkin mereka berkata, mungkin Anda berkata, kok ini apes banget sih gereja? Oh tidak. Mereka dipanggil secara spesifik, yaitu adalah muka lembu. Mungkin juga ada beberapa gereja yang mungkin beberapa orang mencibir dan berkata, ini gereja kemarin ditutup baru buka, kenapa tutup lagi? Kemarin dibakar baru buka, dibakar lagi. Kenapa kok seperti ini? Saudaraku, tapi saya tahu persis orang yang dalam panggilan selalu apa saja yang terjadi karena memang itu panggilannya, pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, quotation ini harus menjadi quotation yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Panggilan pelayanan bukan ajang persaingan. Tidak perlu bersaing muka lembu dengan muka singa. Tidak perlu bersaing muka singa dengan muka Raja Wali. Tidak perlu ada persaingan antara muka Raja Wali dengan muka lembu. Karena panggilan pelayanan bukan ajang persaingan, tapi persatuan. Agar cahaya kemuliaan Tuhan dilihat oleh semua orang. Dan ketika cahaya itu dilihat oleh semua orang, dilihat oleh dunia, bukan persaingan, justru kita harus bersatu. Kita harus bersatu pada saat pandemi ini. Jangan saling merasa benar, saling merasa menyalahkan, saling merasa paling benar teologianya. Karena masing-masing kita punya panggilan.
Mungkin panggilan Anda ya bukan yang mengaum, tapi yang dikorbankan atau yang berkorban, itu adalah prerogatifnya Tuhan. Yang menjadi bagian kita, panggilan pelayanan bukan ajang persaingan, tapi persatuan. Agar cahaya kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kegelapan, semakin nyata di tengah-tengah kita. Saya ingin semua jemaat Tuhan di rumah katakan amin. Kita lanjutkan ke simbol yang ketujuh. Kita sudah melihat simbol yang pertama, yaitu berkilat, bercahaya. Yang kedua seperti manusia, menyerupai wujudnya manusia. Yang ketiga muka manusia. Yang keempat muka singa, yang kelima muka Raja Wali, yang keenam muka lembu. Nah, kita akan sampai pada yang ketujuh, yaitu sayap. Kenapa sayap menjadi menarik dalam perhatian saya? Karena ayat yang ke-11, ayatnya dengan jelas berkata, sayap-sayap yang ada, yaitu 4 sayap itu dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh. Jadi ada satu sentuhan dari satu gereja ke gereja yang lain. Dari satu panggilan kepada panggilan yang lain. Ternyata yang menyentuh itu adalah sayap. Dan sayap adalah simbol proteksi ilahi kepada gerejanya. Sayap adalah simbol daripada perlindungan Tuhan kepada Anda dan saya, kepada gerejanya. Dan mana Alkitab dengan jelas berkata, dan sayap ini saling menyentuh dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Jadi kekurangan yang lain itu ditutupi, bukan dibuka, bukan dipermalukan di sosmed. Itu adalah 4 sayap yang adalah simbol. Kalau ada kekurangan dari gereja lain, dari tubuh yang lain, bukannya dihina, bukannya digugat, bukannya dipermalukan di sosmed, itu bukan bagian kita. Ternyata bagian kita, sayap itu saling menutupi, saling menyentuh, saling memproteksi. Dan itulah bagian Anda dan saya agar dunia melihat. Ketika ada kesatuan di mana 4 sayap Tuhan itu melindungi kita, maka Anda harus memperhatikan quotation ini. Setiap anggota tubuh Kristus berkewajiban untuk saling memproteksi, bukan berkompetisi. Kompetisi bukan bagian daripada tubuh Kristus. Tidak ada panggilan untuk berkompetisi. Ya mungkin Anda berkata, enggak, Paulus bilang saya berkompetisi, saya harus bertanding. Dan pertandingan itu adalah pertandingan yang saya harus selesaikan. Pertandingan itu bukan dengan yang lain, pertandingan itu dengan diri sendiri. Bukan dengan gereja lain, tapi dengan diri kita sendiri. Pertandingan bukan dengan pelayanan yang lain, pendeta yang lain. Bukan, tetapi dengan diri sendiri. Anda dan saya dipanggil untuk saling memproteksi, bukan untuk saling berkompetisi. Dan yang terakhir kita akan lihat yaitu adalah kaki lembu. Jadi semuanya bentuknya manusia, punya 4 wajah, sayap saling memproteksi, saling menyentuh, saling melindungi. Tapi yang paling menarik, ternyata kakinya bukan kaki singa, ternyata kakinya bukan kaki manusia, kakinya bukan kaki Raja Wali. Tapi Alkitab dengan jelas berkata yaitu adalah kaki lembu. Saya percaya ini juga simbol. Simbol daripada tadi yang kita bahas, maka muka lembu itu adalah berkorban, muka lembu itu adalah dikorbankan. Bukankah esensi kasih adalah mau berkorban? Esensi kasih adalah mau repot, mau direpotkan, bahkan mau disusahkan, itu adalah kasih. Mustahil seseorang yang berkata, saya adalah seseorang yang mengasihi, tapi nggak mau direpotkan, nggak mau disusahkan. Orang yang berkata dia adalah seseorang yang mengasihi, pasti dia adalah pribadi yang mau direpotkan oleh orang lain. Direpotkan oleh sesama, direpotkan oleh kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan diri kita sendiri, tapi kepentingan orang lain. Bukankah itu adalah kasih? Dan ternyata boleh saja Anda punya panggilan muka singa, tetapi kasih tetap harus menjadi dasar pelayanan kita.
Mungkin Anda berkata, saya pelayanannya Raja Wali. Boleh saja Anda pelayanan Raja Wali terus terbang tinggi. Tetapi yang menjadi dasar tetap adalah kaki lembu. Yaitu adalah kasih. Saudaraku, kasih harus menjadi dasar. Karena kakinya bukan kaki manusia, bukan kaki singa, bukan kaki Raja Wali, tapi kaki lembu. Ayat yang terakhir saya memperlihatkan kepada Anda, yaitu Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16 mengenai terang dan garam, perikopnya berkata demikian. Dan ayatnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Anda harus kasih garis jelas, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukankah Anda pernah mendengar seseorang yang berkata, yang penting mereka lihat Tuhan, nggak perlu lihat saya. Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab berkata, melihat perbuatanmu. Karena Tuhan yang di dalam kehidupan kita, kemuliaan yang ada dalam kehidupan kita, itu harus dilihat oleh semua orang. Alkitab tidak berkata bahwa dunia diselamatkan karena melihat perbuatan Tuhan. Tidak, tapi perbuatanmu. Nah, ketika Anda, bisa dibacakan slide yang terakhir, dengan memaksimalkan potensi, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk aksi, bukan untuk provokasi terhadap panggilan-panggilan yang lain. Tetapi biarlah dunia melihat perbuatanmu. Jangan Anda bersembunyi dengan berkata, yang penting mereka lihat Tuhan. Jangan lihat saya yang penuh dengan keterbatasan. Jangan lihat saya yang penuh dengan dosa. Saudaraku, justru di tengah-tengah pandemi ini, saya berkata kepada Anda, ini adalah ladang misi, ini ladang penginjilan. Semua membutuhkan kepastian, dan kepastian hanya di dalam Yesus Kristus. Justru dengan memaksimalkan potensi dan kekuatan, maka dunia akan melihat siapa yang ada dalam diri kita, yaitu kemuliaan Kristus, dan dunia diselamatkan. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, kenapa Tuhan kok sepertinya diam? Ya, Tuhan diam karena Tuhan ingin pakai Anda. Dengan segala potensi dan kekuatan Anda pasti dipakai Tuhan luar biasa. Demikian ekspositori beberapa ayat dari Yehezkiel pasal yang pertama. Saya begitu yakin ini memotivasi kita, menolong hidup kita hari ini. Anda, apa saja yang Anda pegang hari ini, jangan broadcast ulang yang negatif, broadcast yang baik, broadcast yang memuliakan Tuhan, broadcast yang menguatkan orang. Saya punya beberapa grup WA di handphone saya. Kalau ada yang negatif, saya langsung berkata, stop, jangan broadcast yang model kayak beginian. Saya selalu berkata, broadcast yang baik, broadcast yang menguatkan. Apa saja, ya benar, hari ini kita ada keterbatasan, kita nggak bisa ketemu dengan banyak orang. Tetapi dari apa yang waktu yang ada, kita bisa lewat Zoom, kita bisa lewat IG Story, apa saja begitu banyak platform. Teman-teman, kita bisa menyatakan cahaya kemuliaan agar dunia melihat perbuatan kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu indah. Dan Tuhan menolong kami luar biasa. Dan aku percaya dalam nama Yesus, panggilanmu akan semakin kuat dan semakin nyata di tengah pribadi demi pribadi yang Tuhan pakai luar biasa karena masa-masa dalam kegelapan ini. Terang yang ada dalam kehidupan kami bercahaya dan perbuatan-perbuatan kami dilihat oleh banyak orang. Kami tidak untuk saling berkompetisi, tetapi kami mau saling mengisi, saling memproteksi, saling menolong, saling menutupi kelemahan yang lain. Dan kami percaya Tuhan akan pakai kami luar biasa. Tuhan tidak pakai malaikat, tapi Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan bercahaya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah
sepertinya pembuangan seperti zaman Yehezkiel ketika itu. Dan kami percaya Tuhan pakai kami luar biasa dahsyat. Tuhan Yesus pakai kita, Tuhan Yesus pasti memperlengkapi kita dan kita keluar lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah dibentangkan. Saya merasa bahwa ini kasih karunia Tuhan. Yehezkiel, pasal yang pertama kita bisa eksposisi hari ini. Dan kita sudah belajar simbol-simbol daripada kemuliaan yang mana Yehezkiel melihatnya dengan utuh ketika itu di Sungai Kebar. Dan saya percaya pesan Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita agar dunia bisa melihat terang cahaya kemuliaan ada di dalam Anda dan saya. Ya, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yuk sama-sama kita persiapkan perjamuan kudus hari ini. Saya percaya perjamuan kudus hari ini spesial. Persiapkan roti, persiapkan teh, persiapkan biskuit, persiapkan sirup atau apapun yang mendekati roti dan anggur sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi substansi perjamuan kudus hari ini. Yang penting dengan sikap hati yang terbuka, sikap hati yang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Kemuliaan daripada Bapa akan memenuhi rumah-rumah dan akan mengangkat segala keterbatasan, kekurangan, dan pemulihan total terjadi atas kita hari ini. Kita siapkan hati kita, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Segala lutut bertelut sembah padanya. Segala lidah memuji kebesarannya. Engkau layak, Allah yang kudus, agung dan mulia, Raja segala raja. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Sekali lagi. Segala lutut bertelut sembah padanya. Segala lidah memuji kebesarannya.
kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Beri pujian, beri pujian dan hormat selamanya. Sekali lagi, beri pujian dan hormat selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih, kami percaya, kami percaya dengan anugerah kekuatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terpancar cahaya di tengah kegelapan ini. Shedebebe rabakana moya radakanama. Biarlah jemaat-Mu temukan potensi kekuatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami hadir bukan untuk berkompetisi, kami hadir untuk saling melengkapi, saling melindungi, saling memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu panggilan-Mu atas kami sempurna Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Biarlah apa saja yang kami kerjakan dengan hati yang mengasihi, dengan sikap hati anak lembu, kemanapun kami melangkah bersama-Mu Roh Kudus. Dengan hati yang mengasihi, mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi sesama lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shada baba kana marada kana maya rada kana morada kana marada kana maya rada kana marada kana morada kana morada kana marada kana marada kana marada kana marada kana. Kami tahu kemuliaan yang dilihat oleh Yehezkiel ada di dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang menaruhkan ada di antara kami kuat dengan muka manusia. Kami diberikan beban panggilan yang khusus untuk bermurah hati, untuk kami bisa melayani
banyak kemanusiawian yang ada di sekitar kami yang membutuhkan. Ada di antara kami yang Tuhan panggil dengan muka singa yang mengaum, yang memberitakan Injil, yang mana Tuhan pakai dengan segala kelebihan yang ada dalam kehidupan kami, terutama anak muda. Sebagai singa-singa yang mengaum, generasi Yeremia yang menggunakan semua platform digital. Tuhan pakai luar biasa. Tuhan pakai luar biasa. Dan juga di antara kami yang mana Tuhan taruh, yaitu adalah muka Raja Wali. Apapun yang terjadi, kami terus naik terbang tinggi. Apapun badai yang Tuhan izinkan, kami terus naik terbang tinggi. Kami mau terus naik dan bukan turun. Kami bukan jadi ekor, tapi menjadi kepala. Dan di antara kami, Engkau berikan potensi dan anugerah sebagai muka lembu yang berkorban. Bahkan seringkali kami dikorbankan. Tetapi justru yang keluar dari hati kami ucapan syukur. Dan kami tahu ketika satu kesatuan 4 muka yang dilihat oleh Yehezkiel, ada pada jemaatmu, ada pada gerejamu, di rumah kami masing-masing. Kami terus melangkah dengan kaki anak lembu, yang adalah korban, yang mau terus berkorban waktu kami untuk memuji menyembah. Kami berkorban dengan keuangan kami, dari kelebihan yang ada, untuk kami bisa memberi makan orang-orang miskin. Dan biarlah hati yang berkorban juga ada pada kami. Agar apa saja yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, yang kami tahu ini bukan milik kami, tapi Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami. Kami berikan ini bagi banyak orang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kami tahu lebih daripada segalanya, hari ini Kau persiapkan jemaatmu. Hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Syada babakana moradakana maradakana maradakanama. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Shede bebekana moradakana 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 moradakanama. Bapa, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bertobat. Dan kami tahu dengan pandemi ini kami di rumah saja, bukan hanya mata rantai penyebaran COVID-19 yang terputus, tapi juga mata rantai dosa yang ada dalam kehidupan kami dari hari ke sehari diputuskan Tuhan. Maka lebih daripada segalanya saat ini kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus, dan kami tahu roti yang kami pecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Dan mari jemaat Tuhan, kita makan roti di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat cawan, kita tinggi-tinggi. Syada babakana moradakana moradakaya syeke debebekana moradakanama. Kami percaya Tuhan, inilah connecting point kami dengan sorga, dengan darah-Mu sendiri. Darah yang tercurah, yang membasuh dosa kami, yang mengangkat sakit penyakit kami, yang mengangkat kelemahan kami. Maka kami tahu, kami pasti menerima mukjizat hari ini. Mukjizat dari kemuliaan Bapa, dari kasih yang sempurna. Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari ini. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur? Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan. Jangan ada yang diam, katakan terima kasih. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Kami percaya dengan perjamuan kudus ini bukan hanya dosa kami dihapuskan, bukan hanya
Kami menerima yang baik, terima kasih. Dengan perjamuan kudus hari ini iman kami bangkit, kasih kami bangkit, pengharapan kami bangkit, bahkan imunitas roh kami bangkit, imunitas jiwa kami bangkit, imunitas tubuh kami bangkit. Shadabaya rakanama ya radadakanama. Jemaat Tuhan mengucap syukur dengan suara yang terdengar, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa. Sama-sama kita katakan amin. Beberapa pengumuman dari saya. Yang paling penting yaitu adalah kembali saya ingatkan kepada jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan juga bisa bagikan informasi ini dengan senang hati. ERC Prayer Call Center terus kami standby untuk jemaat, standby untuk Anda. Tinggal Anda drop pokok doa melalui WA dengan nomor telepon yang jelas ada di layar. Dan setelah itu kami yang akan menghubungi Anda untuk kami yang berdoa bersama dengan Anda. Saya sudah mendengar banyak kesaksian, pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Dan saya bersyukur ternyata yang meresponi sekian hari, sekian minggu ERC Prayer Call Center ini ternyata banyak dari kota-kota lain yang menghubungi kita dan memberikan kekuatan, sukacita yang datang daripada sorga sendiri. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin kita berdoa, maka besar kuasanya. Kita masih di hari-hari puasa. Kita sampai tanggal 29 Mei akan terus berpuasa. Kembali ingat formula doa. Tidak cukup hanya berdoa. Tetapi Yesus berkata jenis ini tidak cukup dengan doa. Tapi juga dengan puasa. Dan kita tahu di puasa-puasa raya ini kita pasti berkemenangan. Tuhan pasti jawab doa kita. Karena kita bukan hanya berdoa, tapi ada doa dan sedekah, ada doa dan korban yang naik, ada doa dan
sesuatu yang kita naikkan ke hadapan Allah. Dan saya bersyukur sebagai gembala sidang, sebentar Anda akan melihat data atau informasi sekiranya Anda digerakkan untuk berdasarkan ketaatan kita membawa persepuluhan, Anda bisa transfer ke rekening-rekening bank yang tertulis. Dan sekiranya Anda juga digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan daripada gereja kita, Anda bisa melihat juga di screen dan Anda bisa langsung, kita juga bisa memberi dengan menggunakan dompet digital atau e-wallet. Dan kita percaya kita diberkati karena Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kita. Kita memberi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi bagi kita. Dan saya percaya Tuhan melihat dari sorga ketaatan kita. Karena kita memberi bukan hanya dengan sukacita, tapi kita memberi dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Nah sekarang mari kita buka kedua tangan kita akan akhiri ibadah yang luar biasa ini dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita, keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika dia datang kali kedua, dia menjemput kita di awan yang permai, dan semua kita dan orang-orang yang terikat dengan darah dengan kita, orang-orang yang kita kasih, semua masuk sorga. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.